panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. The child takes the nurse. Shalom, selamat sore adik-adik. Jumpa lagi bersama saya Bunda Vivin untuk temani kalian di ibadat tunas sore ini. Untuk memulai ibadah kita, Bunda mengajak kita untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu 2. Yang pertama itu betapa baiknya Engkau Tuhan dan dengar Dia panggil nama saya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita memulai ibadah kita satukan di dalam doa. Kita mulai. Puji syukur kami angkat kehadiran-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami kembali anak-anak remaja dan tanggung untuk bersekutu di memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan kiranya sertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Amin. Bunda sekali lagi mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya, besar-besarnya Tuhan. Puji namanya, besar-besarnya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk bermazmur. Semuanya ambil Alkitab, kita bermazmur bersama-sama. Pujian mazmur kita Bunda pilih dari Mazmur pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Bunda ulangi Mazmur 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sudah dapat ya semua?
Mari kita bermazmur, Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, kita bermazmur bersama-sama. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhmu jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian mazmur kita. Kita angkat pujian satu kali lagi. Sekolah Minggu Paling Yahud. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, sekali lagi Bunda mengajak kita untuk menyanyikan lagu Kubuka Hatiku. Adik-adik, sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena penyertaan-Mu masih senantiasa ada bersama kami pada saat ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca bahkan merenungkan akan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami pahami dan mengerti, dan boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Allah, sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Pertama Raja-Raja pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-28. Oke. Pembacaan kita berbunyi demikian.
Doa Salomo memohon hikmat. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal demikian, tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kuminta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu, kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku,
tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang itu, bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmulah yang hidup dan anakmulah yang hidup, yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitu mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkata raja yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawakanlah pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, kemarin Bunda sudah membacakan sebuah kisah tentang Salomo. Tetapi sebelum Bunda bercerita kembali, Bunda mau bertanya dulu. Apakah kalian masih ingat cerita tentang Salomo yang Bunda ceritakan kemarin? Ya, pintar sekali. Pembacaan kita terambil dari mana ya kemarin? Oh ya, pintar sekali. Pembacaan kita terambil dari pertama Raja-Raja pasal 3 ayatnya 3 sampai yang ke-28. Nah, hari ini Bunda masih bercerita tentang kisah tentang Salomo pada saat menjadi raja. Jadi kita mengulang cerita yang kemarin. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah siapa ya? Ini adalah Raja Salomo. Ketika dia menjadi raja Israel menggantikan ayahnya Daud. Pada saat menjadi raja, kemarin Bunda tanya cerita Tuhan 2 kali menampakkan diri kepada Salomo. Nah, ini pertemuan 2 kali dengan Tuhan terhadap Salomo, di mana Salomo hanya meminta hikmat, padahal Tuhan memberikan 2 pilihan, antara memilih diberikan kekayaan, umur panjang. Sebagai manusia tentunya kita kalau meminta hikmat dari Tuhan, tentunya kita meminta umur yang panjang, kemudian kepintaran, itu yang kita minta.
Tetapi ini berbeda. Salomo ini meminta hikmat. Dia adalah raja muda. Bagaimana dia bisa memimpin raja Israel dalam umurnya yang begitu masih muda. Nah, karena itu dia meminta hikmat kepada Tuhan. Saya meminta hikmat supaya saya bisa memimpin kerajaan Israel dengan baik. Nah, pada suatu hari datanglah dua perempuan sundal menghadap di Raja Salomo. Yang satu berkata, "Tuan, perempuan yang di samping saya tinggal dalam serumah, satu atap. Tidak ada yang menemani kami berdua. Kami melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi anak perempuan yang di sebelah saya ini tidak sengaja pada waktu ia tidur, dia meniduri anaknya hingga mati. Kemudian pada pagi hari pada saat saya masih tidur, dia menukarkan anaknya ini, dia meletakkan baik-baik di samping saya. Kemudian anak saya dia ambil. Tetapi pada saat saya bangun, saya mengamati anak ini. Ini bukan anak saya." Kemudian yang satu, perempuan yang satu, "Bukan, itu adalah anak saya. Yang mati itu adalah anakmu, sedangkan yang hidup adalah anak saya." Tetapi perempuan ini yang satu mengatakan, "Tidak, ini memang anak saya. Anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." "Tidak, itu adalah anakku, bukan anakmu." Raja Salomo terus melihat mereka yang sedang bertengkar di hadapan Salomo. Maka Salomo berbicara, "Ambillah pedang. Nanti kita belah dua anak ini." Jadi separuhnya yang setengah dikasih ke ibu yang satu, kemudian yang sebelahnya lagi diberikan kepada ibu yang satu, supaya adil, tidak ada yang memperebutkan. Tetapi ibu yang berbaik hati mengatakan, "Tuan, biarkanlah anak itu hidup. Berikan saja anak itu kepada dia. Yang penting anak itu tetap hidup." Kemudian di saat itulah Raja Salomo menunjukkan kebijaksanaannya. Dia mengatakan kepada prajurit, "Stop. Berikanlah anak itu kepada ibu yang membiarkan anak ini tetap hidup." Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa petik kebijaksanaan dari Salomo ya. Pesan yang kita dapatkan ini tentunya sangat bermanfaat buat kita renungkan di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti ini adik-adik. Pada saat kalian mengalami sesuatu masalah, sesuatu cobaan, mungkin kalian sudah bingung mau menyelesaikan bagaimana. Tetapi adik-adik harus percaya bahwa dari setiap persoalan yang kalian hadapi, itu solusinya ada satu, yaitu kuat di dalam doa. Kita harus tetap percaya bahwa dimanapun kita berada, kapanpun, bahkan di saat situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu adik-adik, kita tetap meminta hikmat kepada Tuhan. Dengan cara apa ya? 3 caranya. Tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, tetap rajin membaca firman Tuhan. Sisihkanlah waktumu untuk membaca firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu begitu banyak
pesan-pesan dari Tuhan Yesus yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap berdoa. Dengan doa, setiap masalah persoalan yang kita hadapi, sesulit apapun itu, yakin dan percaya dengan doa Tuhan akan menjawab, memberikan kita hikmat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan kita, Bunda mengajak kalian untuk kita bersama-sama menyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Jangan lupa persembahan kita dimasukkan. Kita nyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu siang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena begitu besar kasih karunia Tuhan yang senantiasa ada bersama di dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan masih tetap bersama kami untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami perdengarkan pada saat ini boleh kami petik, boleh kami mengerti, dan boleh kami pahami, terlebih khusus untuk kami pakai di dalam kehidupan kami. Bapa yang maha baik, melalui doa ini kami serahkan akan setiap sekolah minggu-Mu, terlebih khusus tanggung dan remaja. Berikan kami kesehatan semua, biarlah kami tetap setia untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bila mana ada teman-teman kami yang sekarang dalam keadaan tidak sehat, Tuhan kiranya datang sebagai dokter tanpa kelihatan, menjamah penyakitnya. Biarlah ke depan boleh kami bersama-sama memuji, memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga menyerahkan akan setiap pelayan di dalam rumah-Mu Tuhan, terlebih khusus pengurus part, mulai dari ketua hingga bahkan sampai pada kami pengasuh. Berikanlah kami kesehatan, berkati kami dalam setiap rumah tangga kami masing-masing, dalam pendidikan kami. Biarlah kami tetap setia untuk bersama dengan Tuhan, memuji akan memuliakan dan membesarkan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam kerajaan sorga, tak lupa juga kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Berikanlah kami, pemerintahan kami ini, kebijaksanaan dalam memimpin kami. Biarlah mereka semua memimpin kami dengan baik dan sesuai kehendak Tuhan. Ya Bapa yang maha baik, kami juga berdoa buat persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi orang, terlebih khusus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang maha baik, ampunkanlah segala dosa kami. Kami tahu bahwa kami hanyalah manusia yang lemah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Bapa yang maha baik, inilah doa singkat yang kami haturkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sambut sempurnakanlah doa kami. Kiranya doa kami ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya pimpin dan sertai kami di dalam
kehidupan kami. Biarlah minggu ke depan kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan yang maha baik, inilah yang menjadi ungkapan syukur kami. Sambut sempurnakan doa kami, dan ajarlah kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk itu Bunda masih mengajak kalian untuk menyanyi bersama-sama Jalan Serta Yesus. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dari sepanjang ibadah kami. Biarlah ibadah kami pada saat ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya menyinari kami dengan wajah-Mu mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi ho the dairy-o, the cheese stands alone. Hi ho the dairy-o, the cheese stands alone.